Pemirsa, pasangan kekasih yang masih berstatus sebagai mahasiswa ditangkap polisi setelah membuang bayi mereka. Sejoli itu meninggalkan bayi yang baru dilahirkan di depan rumah warga di Kelurahan Bumi Raya, Bandar Lampung. Warga sempat dikejutkan dengan temuan bayi dalam kardus di depan rumah warga di Kelurahan Bumi Raya, Bandar Lampung. Saat ditemukan, bayi dalam kardus ini dilengkapi dengan beberapa perlengkapan, diantaranya bedak dan minyak bayi. Setelah 3 bulan, polisi mengungkap kasus penemuan bayi tersebut. Sepasang kekasih inilah yang tega membuang buah hati mereka. RD dan AZ, sejoli yang masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi, ditangkap di kediamannya. Sebelumnya, RD melahirkan di klinik bidan di Kabupaten Pringsewu. Lantaran panik dan takut punya anak di luar nikah, sejoli ini membawa bayi ke Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Lalu mereka meninggalkan bayi dalam kardus di depan rumah warga di Kelurahan Bumi Raya, Bandar Lampung. Kedua pasangan tersebut telah melahirkan seorang bayi yang diduga hasil hubungan gelap sehingga dilahirkan di Pringsewu, kemudian dibawa ke perjalanan ke kota Bandar Lampung dikarenakan kedua pasangan tersebut panik sehingga ditaruhlah di rumah salah satu warga. Kini asmara sejoli terjalin di balik jeruji besi Mapolsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Akibat perbuatannya, mereka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. 2 orang bidan ditangkap polisi karena terlibat kasus aborsi terhadap seorang siswi SMA di Kota Kendari. Dibayar 5 juta rupiah, ketua bidan itu membantu menggugurkan kandungan anak di bawah umur yang hamil di luar nikah. Dua bidan yang bekerja di klinik swasta di Kota Kendari tak bisa praktik lagi. SS dan WA, kedua bidan ini ditangkap tim Buser Polsek Mandonga karena tersandung kasus aborsi seorang siswi kelas 1 SMA di Kendari. Kedua bidan dibayar 5 juta rupiah untuk menggugurkan kandungan NR, anak di bawah umur yang hamil di luar nikah, atas permintaan pihak keluarga. Usai aborsi, janin dikubur di kebun milik warga di Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Penangkapan 2 bidan berkaitan dengan 4 tersangka sebelumnya, yakni NR, Nur, dan AS, yang merupakan ibu serta paman NR, AS, dan YD, kekasih NR. Jadi bidan SS ini bidan pelaksana ya, jadi dia sudah 13 tahun jadi bidan. Kalau yang satunya lagi, ini baru 2 tahun bidan WY ya. Bidan W ini baru 2 tahun, jadi sifatnya membantu dalam proses persalinan terhadap NR. Nah, itu masih kita lakukan pendalaman yang dari hasil 5 juta, karena yang 5 juta itu dia bayarnya 2 kali ya, pada saat masuk dan pada saat keluar. Keenam tersangka kini mendekam di sel tahanan Polsek Mandonga. 5 pelaku dijerat pasal 194 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara YD yang menghamili NR dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun. Sebelumnya janin bayi perempuan yang terkubur ditemukan di kebun warga di Jalan Mekar Jaya 1, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Polisi yang datang ke lokasi menyelidiki temuan janin tersebut. Petugas membawa janin ke Rumah Sakit Bayangkara. Satu rumah yang menjadi tempat penjualan bayi di Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek. Rumah ini berkedok yayasan yang mencari wanita hamil di luar nikah. Layu bayi yang dilahirkan kemudian dijual seharga 15 juta rupiah. Tempat jual bayi berkedok yayasan di Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek polisi. 5 ibu hamil dan 1 bayi didapati sedang berada di rumah ini. Seorang ibu histeris saat akan dibawa ke Polres Bogor.
Modus yang dilakukan yayasan ini adalah mencari wanita yang hamil di luar nikah, lalu dibantu persalinannya dan bayi yang dilahirkan kemudian dijual seharga 15 juta rupiah dengan dalih diadopsi. Polisi menangkap satu pria yang mengelola yayasan ini dan sudah dijadikan tersangka. Semua ada 10. Yang udah lahiran berapa orang? Yang udah lahiran, yang di rumah aja ya, itu ada 5. Ada 5. Terus bayinya yang sudah sempat dijual? Itu nggak dijual sih, itu ibunya sendiri yang minta diadopsikan. Iya, bahasanya adopsi kan. Terus Berapa kan ada biaya? transaksi Ya, itu bayaran dong. Setiap bayi sama nggak harganya? Enggak, semuanya bayi itu ada di panti. Semua bayi ada di panti. Ada di panti, total di panti ada 8. Berawal dari informasi yang diterima oleh Satuan Reserse Polres Bogor, kami selanjutnya membentuk tim untuk pengungkapan dugaan perdagangan anak ini. Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan mengiming-imingi atau mengumpulkan para ibu hamil, kemudian selanjutnya nanti di dalam setelah proses persalinan anaknya akan serahkan kepada orang yang mengadopsi anak tersebut. Saat ini 5 ibu hamil yang didapati di rumah tersangka diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk penanganan dan perlindungan. Sementara tersangka dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dan perdagangan orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Berdalih tidak merasa hamil, seorang mahasiswi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tega menelantarkan bayi yang baru dilahirkan hingga meninggal dunia. Pelaku mengaku baru saja menenggak obat diet sebelum bersalin seorang diri di toilet rumah kosnya. Warga Jalan Bukit Raya 5 Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di belakang rumah kontrakan. Tim Inafis Polresta Palangkaraya yang menerima laporan langsung mengolah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Hasilnya satu wanita penghuni kos akhirnya diketahui sebagai pelaku. Mahasiswi 22 tahun ini mengaku meletakkan jasad bayi yang baru dilahirkannya tersebut di belakang rumah lantaran bingung. Ia merasa tidak hamil dan sebelum bersalin mendadak, ia baru saja menenggak obat diet. Saat berada di toilet karena sakit perut, ia kaget tiba-tiba melahirkan bayi laki-laki seorang diri, namun membiarkan bayi tersebut hingga meninggal dunia. Orok ini hasil hubungan dengan pacarnya, yaitu atas nama Kiki Yarirap, orang Papua. Jadi si saudari Desi ini sekitar jam 9 itu dia sudah mengkonsumsi obat diet dan obat sakit pinggang. Untuk apa itu, Pak? Informasinya karena dia mengeluh diet. Pengakuan dari dia tidak merasa dirinya hamil. Jasad bayi laki-laki malang tersebut kini berada di RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya untuk diotopsi. Sementara ibu bayi dan sejumlah saksi digelandang ke Polresta Palangkaraya untuk diperiksa lebih lanjut. Kekasih meninggal usai tenggak obat aborsi yang diberikan seorang pria di Kepahyang, Bengkulu ditangkap. Polisi juga menangkap oknum tenaga kesehatan yang menjual obat penggugur kandungan kepada pelaku. Polres Kepahyang, Bengkulu menangkap seorang pria yang menyuruh kekasihnya untuk menggugurkan kandungan. Ironisnya, sang kekasih meninggal dunia akibat pendarahan usai menenggak obat aborsi. Polisi juga menangkap oknum tenaga kesehatan yang berdinas di RSUD Kepahyang yang menjual obat penggugur kandungan seharga 1,5 juta rupiah. Kekasih pelaku diketahui menenggak 6 butir obat aborsi hingga kejang dan meninggal saat dirawat di rumah sakit. Dan oknum nakes mendapat obat aborsi setelah memasukkan resep obat. Salinan resep. Salinan resep. Artinya kita yang masukkan itu. Iya. Kita palsukan ya? Iya. Artinya sudah berapa lama ya kita seperti ini? Baru sekali ini atau memang sering?
Di bulan 10 sama di bulan 1 itu bantu teman juga. Bantu teman Iya, juga. kemarin udah sempat diperiksa juga. Udah juga ya. Artinya di sini kita memang menyediakan itu bantu teman. Tidak. Kalau ada teman yang hubungi, Iya. Sama Roy juga awalnya tidak kenal. Kasus ini terungkap setelah pelaku yang juga kekasih korban mengantarkan jenazah korban ke rumah keluarganya. Korban diminta aborsi lantaran sang kekasih sudah berkeluarga. Obat ini tidak dijual bebas, ini harus diberikan resep oleh dokter. Nah, surat-surat inilah yang dipalsukan oleh tersangka agar dapat membeli obat ini di apotek. Karena obat ini tidak dijual bebas dan di rumah sakit pun tidak ada. Makanya dia menggunakan resep seperti ini, seolah-olah ini dari dokter. Polisi menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ini, yakni kekasih korban, oknum nakes, dan juga seorang perantara. Ketiganya terancam hukuman 10 tahun penjara. Pemirsa, agama sudah mengatur bagaimana sepatutnya hubungan pria dan wanita yang belum menikah. Berpikirlah dengan bijak sebelum bertindak, terutama bagi para remaja, agar tidak ada penyesalan serta perbuatan yang merugikan diri sendiri. Pemirsa, sejumlah remaja di bawah umur digerebek polisi karena terlibat prostitusi. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.